wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang telah mempertemukan kita pada bulan Ramadan, bulan yang suci dan bulan penuh berkah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kita jadi tahu bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya itu wajib. Yang jadi pertanyaan, apakah semua orang dikenai hukum wajib berpuasa? Dan apakah semua puasa yang telah kita jalani itu sah dan diterima? Jangan sampai kita sudah berpuasa, capek menahan lapar, capek menahan haus, tapi pada akhirnya puasa kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah, karena ternyata kita tidak mengetahui dan tidak memenuhi syarat-syarat berpuasa. Jadi, seyogianya bagi kita semua untuk mengetahui syarat puasa itu sendiri. Ada dua syarat yang harus kita ketahui dalam menjalani ibadah puasa. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Apa yang dimaksud syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa adalah syarat yang membuat seseorang terkena kewajiban puasa. Dalam kitab Safinatun Najah diterangkan, wa syurutus ujubihi khamsatu asya'a, islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Syarat wajib berpuasa ada 5. Pertama, Islam. Wajib kita garis bawahi bahwa kewajiban berpuasa hanya berlaku pada orang muslim. Berarti orang yang non-muslim tidak terkena wajib puasa. Yang kedua yaitu taklif. Yang dimaksud taklif di sini adalah sudah balik alias sudah dewasa. Maka dari itu, anak kecil yang belum balik belum dikenai wajib puasa. Tapi seyogianya ia dilatih untuk melaksanakan puasa agar saat dia beranjak dewasa telah terbiasa. Yang ketiga yaitu mampu. Orang yang tidak mampu melaksanakan puasa seperti orang yang telah lanjut usia tidak dikenai wajib puasa. Keempat yaitu sehat. Orang yang sedang sakit, sekiranya jika ia berpuasa dapat membahayakan dirinya, maka ia tidak terkena kewajiban puasa. Yang kelima yaitu mukim, alias tidak sedang safar. Seorang musafir, jika ia berpuasa, lalu puasa itu menjadi bahaya, menjadi madarat baginya, maka lebih utama baginya untuk berbuka. Namun sebaliknya, jika ia berpuasa lalu tidak terjadi apa-apa, tidak menjadi madarat baginya, maka lebih utama baginya untuk berpuasa. Poin yang kedua adalah syarat sah puasa. Apa itu syarat sah puasa? Syarat sah puasa adalah syarat yang menjadikan puasa seseorang menjadi sah dan diterima di sisi Allah. Dalam kitab Safinatun Najah diterangkan, wa syurutu sihatihi arba'atu asya'a, islamun wa aqlun wa niqa'un min nahwi haidin wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi. Syarat sah puasa ada 4. 1 Islam, kedua berakal, ketiga suci dari haid dan semisalnya, yang keempat yakin akan masuknya waktu berpuasa. Jadi, jika salah satu dari keempat syarat sah tadi belum terpenuhi, seperti orang yang non-muslim, orang yang hilang akal, wanita yang haid atau nifas, orang yang ragu akan masuk waktunya berpuasa, maka puasa mereka tidak dihukumi sah dan tidak diterima. Sebaliknya, jika keempat syarat tadi telah terpenuhi,
maka puasanya diterima dan dihukumi sah. Jadi, dengan kita memahami apa itu syarat wajib puasa, apa itu syarat sah puasa, kita jadi tahu bahwa tidak semua orang itu dihukumi wajib puasa, dan tidak semua puasa yang kita jalani itu dihukumi sah. Dan juga, ilmu membuat kita dalam beribadah jauh lebih tenang dan benar. Jangan sampai kita rajin berpuasa, tapi tidak mengetahui ilmunya. Karena ibadah tanpa menggunakan ilmu akan mengurangi kesempurnaan ibadah itu sendiri. Saudara yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui apa itu syarat wajib dan juga syarat sah puasa, kita tidak berhenti beribadah pada siang hari saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ibadah yang sangat amat istimewa yang hanya diberikan pada malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Di masyarakat banyak beredar tentang fadilah, tentang keutamaan sholat tarawih pada setiap malam. Begitu juga pada malam hari ini, yaitu malam ke-9 bulan Ramadan. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-9 adalah wa fil lailati tasi'ati faka'annama abadallaha ta'ala ibadatan nabi alaihi salatu wassalam. Pada malam ke-9 seakan-akan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ibadahnya para nabi. Maka dari itu, jadikanlah sholat tarawih kita ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Bukan sekedar rutinitas, tapi bukti cinta kita, bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang bertakwa, hamba yang dapat memahami ilmu-ilmu agama, dan juga semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.